Lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang matematika untuk SMA, MA maupun SMK tentang stasioner ya. Jadi titik stasioner dan jenis nilai stasioner kita pelajari ini untuk mengetahui titik maksimum maupun titik belok ya, nilai balik maksimum. Nah, di sini kita lihat itu sudah saya gambarkan. Ini secara teori bahwa di situ nilai stasioner itu digambarkan seperti ini. Ini dan sini adalah nilai stasioner atau titik kritis. Ini titik stasioner di sini. Ini titik stasioner. Syaratnya adalah turunan. Ini termasuk diferensial juga ya. F aksen sama X sama dengan 0. Nah, kemudian ada 3 jenis nilai stasioner. Satu, nilai balik maksimum atau turunan dari A ini sama dengan 0, maka turunan keduanya itu adalah lebih kecil dari 0. Kemudian nilai balik minimum, turunan pertama sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih besar dari 0 ya. Itu syarat ya. Kemudian titik belok, turunan pertama sama dengan 0, F aksen sama dengan 0, dan F aksen 2 itu A-nya sama dengan 0, ini turunan keduanya. Nah, di sini kita ada skema grafik ya, fungsi. Jika nilai balik maksimum digambarkan seperti ini. Ya, turunannya plus 0 min. Ya. Nah, kemudian di sini ada skema grafik fungsi nilai balik minimum juga digambarkan seperti ini juga. Tapi ke bawah X dan turunannya A min plus nilainya A0, A plus ya. Jadi nilai A itu. Nah, kemudian di sini ada grafik fungsi titik belok digambarkan seperti ini. Mana jika A-nya min, maka nilainya min, misalnya A sampai 0, A plus sama dengan min. Kemudian jika di sini ada X, jika turunannya X-nya ya, jadi plus, jika A-nya min, turunannya plus, A0, A plus. Dan tolong di supaya anak-anak memahami tentang nilai titik stasioner dan jenis-jenis stasioner ya. Oke, kita masuk kepada sudah teori yang teori penting sekali untuk membaca nilai di sini. Contoh soal nomor 1. Fungsi Y sama dengan 4x pangkat 3 min 18x pangkat 2 plus 15x min 20 mencapai maksimum untuk nilai X. Jadi kita diminta nilai titik maksimum. Nah, ini seperti tadi saya bilang, ada syarat kalau untuk maksimum. Ini turunan pertama sama dengan 0. Ini berarti. Nah, sini kita ada Y sama dengan 4x pangkat 3 min 18x pangkat 2 plus 15x. Nah, stasionernya Y ini syarat. Syarat ya, syaratnya adalah turunnya adalah sama. Jadi kita turunkan 3 kali 4 12. Nah, ini dikurang, kurang 1 ini termasuk juga di dalam diferensial ya. Jadi diturunkan. Nah, didapatlah di sini 12x pangkat 2 nih. Kemudian 2 kali 18 36x plus turunan dari 15x adalah 15 ya. Ingatin, x-nya hilang. Nah, kemudian ini kita perkecil dengan sama-sama dibagi 3. 4x pangkat 2. 3 kali 4x pangkat 2 kan 12x. 3 kali 12 16. 36x, 3 kali 5 15x. Nah, ini kita buat ke sini. Jadi ini 3 sini tujuannya untuk memperkecil ya, menyederhanakan sehingga kita mudah untuk mendapatkan. Jadi dapatlah x1, 2x min 1. Ini kalau kita kaji kan sini. Biar tahu 2x sama dengan 1. X sama dengan 1. Ya, begitu juga ini ya. Juga ini 2x min 5 kan. Berarti kan 2x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5 per 2. Ya. Jadi di sini maksimum untuk nilai x adalah 0,5 ya.
minimumnya. Kita lihat tadi bahwa kita harus memahami bahwa di sini skemanya. Oke ya. Oke, lanjut ke contoh soal 2. Y sama dengan X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 24X min 7, maka nilai stasionernya adalah berapa? Nah, ini kita bahas. Y X pangkat 3 min 3X pangkat 2 min 24 min 7, stasionernya Y aksen sama dengan 0. Ya, Y aksen sama dengan 0. Dan di sini 3X kuadrat min 6X min 24 sama dengan 0. Jadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Ya. Jadi di sini kita faktorisasikan di sini X min 4, X plus 2. Ini kalau kita coba di sini akan kita dapatkan di sini adalah X min 4. Ini dasarnya X sama dengan 4. X1, X2, X2. Nah, kemudian kita dapatkan berarti ada X min 2 ini, dan X 4. Jadi nilai maksimumnya adalah X. Nah, nilai balik maksimum ya, nilai balik maksimumnya. Nah, F min 2 kita masukkan di sini di X pangkat 3 min 3X kuadrat min 24X 7. Nanti kita akan dapatkan nilai balik maksimum itu adalah 21. Ya. Nah, kemudian fungsi minimum pada X sama dengan 4, nilai balik minimumnya adalah kita masukkan di sini juga 4 pangkat 3 min 3 kali 4 pangkat 2 min 24 kali 4 min 7. 4 pangkat 3 kan 4. 16 kali 3 48. 24 kali min 96 min 7. Akhirnya kita dapatkan nilai balik minimum adalah min 87 ya. Ini yang penting. Jadi kalau kita belajar itu pelan-pelan kita bisa mengetahui ya. Jadi kita kenapa saya bilang tadi kita harus belajar itu tekun. Ini matematika ya. Saya kasih tahu bahwa matematika ini pelajaran yang harus dimiliki anak-anak yang bukan saja pintar, tapi dia harus tekun. Ya. Karena matematika IPA ini sangat luas, jadi dia harus tekun dan tidak bisa hanya menerima saja ya, tapi kita harus mempelajarinya dengan mengkorek-korek. Sudah itu kita harus terus rajin dan terus rajin belajar. Kalau hanya belajar dalam satu waktu untuk matematikanya nggak bisa. Makanya kita untuk nanti anak-anak ya kalau sudah di SMA harus memilih jurusan kuliah itu kita kick balik kepada diri kita ataupun juga dari SMP mau ke SMA kick balik mau jurusan IPA atau IPS ya kita kick balik dulu. Nah ini agak sulit, jangan kita hanya menghayal bahwa kita bisa mampu di matematika karena matematika ini saya nggak bisa matematika gitu ya. Jadi kita menyadari jangan maksudnya pengennya sesuatu itu menerobos tapi akhirnya pada saatnya kita tidak bisa mengimbangi kemampuan kita untuk menelaah tentang matematika. Karena matematika ini SD, SMP, SMA maupun sampai di perkuliahan. Oke ya, kalau kita nggak kuat kita cari jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Oke ya, contoh nomor 3. Saya rasa di sini kita titik stasionernya adalah titik maksimum. Jadi titik belok dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3 plus 6X pangkat 2 plus 9X plus 7 adalah. Nah, di sini kita bahas, kita seperti tadi saya bilang bahwa di sini titik belok. Titik belok kita ada di sini skemanya bahwa di sini ada syarat bahwa turunan pertama sama dengan 0, turunan kedua pun sama dengan 0. Ini ada syarat ya. Jadi ini harus apa? Kalau kita nggak hafal, kita sulit untuk. Ini agak sulit memang pelajaran stasioner ini. Kalau di di mata perkuliahan ini di teknik mesin ya, teknik mesin, teknik sipil menggunakan ini ya dengan momen kelembaman. Jadi kalau Anda di teknik mesin dengan tekniknya harus menguasai ini. Ini sangat rumit. Apalagi integral ya, diferensial itu di fisika ada, di matematika dasar, di teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro ini ada. Oke ya. Kalau kita nggak kuat di situ, nggak bisa kita menerobosnya ya. Oke ya. Kita harus hati-hati dalam memilih satu jurusan ya, sesuai kita. Oke ya.
Ini pesan saya kepada anak-anak, jangan meraba-raba. Ini matematika akan ketemu nanti di teknik mesin maupun di teknik sipil maupun di teknik elektro ya. Oke ya. Ini perhatiin di sini turunan pertama. Ini turunan kedua ya. Kemudian titik belok. Nah, kemudian di sini kita perhatikan di sini 6x plus 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, x sama dengan 2, maka akan kita dapatkan, kita masukkan lagi di sini, maka akan kita dapatkan titik belok dengan 2. Salah satu contoh soal nomor 4 adalah di sini kita perhatikan sebuah titik ya, sebuah titik materi. Saya perhatikan di situ bahwa sebuah titik materi dengan persamaan ST min sepertiga T pangkat 3 plus 3T pangkat 2 min 5T. Nah, di sini kita masukin dulu dengan katakan T sama dengan min sepertiga T pangkat 3 plus 3T pangkat 2 min T. Nah, selanjutnya kita bisa perhatikan di situ bahwa kita harus tahu bahwa kecepatan itu Ft dengan x aksen T. Nah, jadi Ft sama dengan min T kuadrat ya, turunan dari situ plus 6T, ini turunkan ini min 6T min 5 ya. Nah, jadi dari situ minimal Ft maksimum, kecepatan maksimum maksud saya adalah untuk T sama dengan ya min B per 2A. Nah, dari mana ini kita? Rumus ini kita harus hafal. Ini rumus persamaan kuadrat itu juga harus tahu. Nah, ini kita lihat di sini min T kuadrat. Ya, ini jadi kan di sini sudah tahu. Berarti A min 1, B 6, C min 5. Nah, jadi kita harus memahami. Jadi min 6. Nah, kita perhatikan di sini. Min 6 per 2A kan 1 kan? Ini min 1. Jadi 2 kali min 1. Nah, maka kita dapatkan adalah min 6 per min 2. Jadi Ft maksimumnya adalah min dengan min adalah plus. Oke. Demikianlah pertemuan kita tentang titik stasioner yang bisa kita bahas di sini. Jangan lupa teman-teman, anak-anakku sayang seluruh Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada juga di luar negeri, mari kita sama-sama menekuni matematika, kita cintai matematika agar kita bisa mendapatkan ilmunya ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga berhasil mendapatkan pengetahuan matematika dari bimbingan belajar. Oke, sampai